Hai, kembali lagi gue di sini Nambah Putra. Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian 6 kesalahan yang dilakukan oleh Rejuve di Instagramnya. Menurut gue ya, simak terus. Oke, selama sekitar satu bulan ya, gue udah mereview, udah memantau lah gitu ya, Instagramnya si Rejuve ini gitu. Nah, gue mau ngeliat bisa nggak sih sebenarnya sih, gue iseng-iseng doang gitu kan, bisa nggak sih sebuah brand yang udah lama gitu ya, brand yang udah lama sekitar tahun 2014 ya. Langsung aja kita ke kesalahan dia nomor satu. Nah, kesalahan nomor satu saat gue scrolling gitu ya, saat gue scroll ke bawah terus, itu kan ada sekitar 3.000-an postingan gitu ya, gue scrolling ke bawah terus bener-bener gue pengen ngeliat dia ini dari awal tuh gimana sih gitu kan. Nah, gue tuh ngelihat satu kesalahan yang lumayan fatal gitu. Rejuve itu kan kita tahu dia adalah sebuah brand. Nah, bagusnya brand itu punya positioning. Nah, di Instagram Rejuve, gue sama sekali belum pernah ngelihat dia naruh positioning ini sebenarnya mau kemana sih gitu. Nah, akhirnya gue ketemu salah satu postingan yang dia ini ngeposting 3 Plant Glow dan Re-Cleanse. Nah, di tiga ini sebenarnya dia bisa naruh positioningnya dia di salah satunya atau di tiga-tiganya. Karena di Rejuve ini kan dia adalah minuman kesehatan ya. Harusnya dia taruh di bio-nya dia, bio Instagramnya dia. Nah, bio Instagram dia yang sekarang itu adalah Rejuve Indonesia, produk atau layanan. Our mission is to help our customer live a happier life through delicious, healthy, and honest F&B selection for online order www.rejuve.co.id. Padahal dia bisa naruh kata-kata ini dulu, rejuvenate, reglow, and recleanse. Nah, ketika customer mengunjungi profil Instagramnya, oh ternyata jus ini bertujuan untuk reglow lagi gitu, atau bisa nge-glow up kulit kita gitu ya misalkan, atau bisa nge-cleanse, membersihkan tubuh kita dari virus atau bakteri lah gitu ya misalkan, kayak gitu. Oh ternyata tuh begini loh, oh begini. Nah, ketika customer kayak gitu, kita bikin konten juga yang mengisi hal ini gitu. Kita juga harusnya si Rejuve juga mengisi konten dari tiga itu. Nah, kenapa sih gue bilang di sini kesalahan? Karena dia ngeposting di sini ada cara buat kulit glowing alami. Nah, di sini kan masuk dong ya ke reglow gitu kan. Oh, nah harusnya yang dia taruh di bio-nya itu adalah rejuvenate, reglow, and recleanse. Oke, lanjut kita langsung ke nomor 2. Nah, nomor 2, nah di nomor 2 ini juga dia itu punya kesalahan saat naruh headline. Gue nemu beberapa postingan ya, nggak cuma satu, tapi lumayan banyak gitu ya. Nah, di sini ada salah satu postingan yang terbaru gitu ya. Coklat, namanya coklat high smoothies. Nah, dibilang headline yang dia highlight di situ adalah coklat high smoothies. Nah, untuk orang-orang yang nggak tahu Rejuve itu siapa, dan dia nggak tahu apaan sih Rejuve gitu kan, itu apaan sih, dia belum tentu tertarik coklat high smoothies, bodo amat gitu kan. Oh coklat biasa aja gitu kan, kayak gitu coklat high smoothies, oh coklat sama smoothies, oh mungkin dicampur ya udah biasa aja gitu kan. Padahal di sini ada yang harusnya yang di highlight tuh kebalik gitu. Menurut gue ini kebalik, dibilang pilihan sarapan dan makanan malam yang praktis. Nah, di bawahnya ya, harusnya yang di highlight itu adalah pilihan sarapan dan makanan malam yang praktis. Nah, coba kalian bandingin ya, kalau gue bikin yang satu yang di sini, ini punya Rejuve di sini, yang satunya lagi di sini ini punya gue tapi dengan desain yang mirip dengan Rejuve tapi isinya beda. Nah, kalau kalian lagi nge-scroll sekelebat gitu ya, kalian bakal pilih yang mana, atau bakal stop yang di mana, yang di sini atau yang di sini? Komen di bawahnya. Kita lanjut yang ke nomor 3. Nah, kita lanjut nomor ketiga. Ini ada di nggak jauh di postingan yang gue bahas barusan. Ada di postingan stop panic buying. Stop panic buyingnya gue nggak masalah di headline, di sini udah bagus. Bagus lah itu di headline itu udah bagus. Tapi yang jadi masalah psikologi harganya 275.000. Gimana ya? Gue nggak, salah satunya gini, gue nggak ngerti maksudnya apa. Satu ya, dia bilang suruh stop panic buying, tapi dia bilang gini, mulai jaga imunitas tubuh dengan paket imun booster.
275.000. Tapi yang jadi sorotan gue di sini adalah yang dia highlight tulisan yang paling besar itu adalah stop panic buying dan harganya 275.000. Ketika orang baca, kita baca mungkin sekitar 1-2 detik lah gitu. Ini 1-2 detik tuh udah kebaca. Oh, stop panic buying 275.000. Yang pertama kali dibaca sama mata ya. Kecuali dia benar-benar stop gitu. Dia benar-benar stop, terus dia ngebaca tulisan kecilnya, oh mulai jaga imunitas tubuh dengan paket imun booster 275.000. Oh, satu paket ada 275.000. Nah, jadi ada pertanyaan kan, emang satunya berapa? Kok segitu gitu kan? Nah, di sini ada psikologi harga yang menurut gue salah. Kenapa sih nggak dia ngarik mana sih gitu kan? 275.000 atau per item nih ya, per item dia taruh harganya, mungkin dinaikin lah gitu kan, mungkin harganya satu botol misalkan harga 20.000 satunya. Nah, imun boosternya mungkin ini gue hitung aja di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 20 ya taruhlah 10 lah gitu kan, taruhlah 10, berarti sekitar 20 ribuan, berarti dinaikin lah sekitar harganya 30.000, 40.000 lah satu botolnya. Satu botol itu taruh 40.000 tuh, 40.000 hitung aja 10 lah, 400.000 gitu kan, coret jebret gitu kan per item itu. Satu item imun booster satu harganya 40.000 sekian, terus dapatnya ini digabung semuanya 40.000 digabung jadi 400.000, 10 item coret seret jadi 300 sekian, 350.000. Diskon 95%, misalkan diskon 95% jadi 275.000. Nah, di sini gue bandingin lagi ya, menarik mana sih menurut kalian? Kalau misalkan di sebelah kiri ini adalah Rejuve, yang desainer Rejuve yang sekarang, dan yang di sini adalah desainnya gue dengan memakai estetika dari Rejuve yang sama gitu ya. Gue taruh di sini. Menurut kalian lebih tertarik milih yang mana? Komen di bawah. Ini gue agak senang gitu ya gitu. Kalau ngomongin kayak begini tuh gue seneng gitu. Oke, lanjut aja. Lanjut kita ngomongin ke webinarnya dia. Nah, webinar ini juga ada, bukan webinar sih, dibilang nih webinar ya. Dibilang di sini dia gue lihat ya, setiap webinar atau setiap apapun itu dia ngasih, tapi ini menurut pandangan gue aja ya. Kalau ini sih menurut pandangan gue bener-bener pure, menurut pandangan gue bener-bener. Di sini dia pakai headline dengan rumus scarcity. Nah, kalau kamu belum tahu apa itu scarcity itu adalah headline yang lebih terkesannya untuk menakut-nakuti gitu. Kayak contohnya gini ya, dia ada 2 kali di sini. Pandemi dan bahaya konsumsi added sugar berlebih. Nah, satu. Terus bahaya salah asupan saat pandemi dan isoman. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kalau menurut menurut gua salahnya di sini kenapa dia pakai scarcity gitu. Padahal kalau misalkan dia nonjolin hal yang lebih dengan menonjolkan problemnya, dengan menunjukkan mimpi, show dreamnya gitu. Mimpi dari si customernya ini loh gitu. Customer ini mau jadi apa sih gitu. Lebih pengen jadi apa? Pengen sehat kah? Atau mungkin pengen imun terjaga kah? Atau mungkin dia pengen sama sekali nggak kena corona kah? Atau mungkin dia pengen keluar nggak pakai masker kah gitu? Apa sih gitu mimpinya gitu? Nah, gue agak sedikit menyayangkan aja gitu. Kenapa nggak dia pakai headline yang menunjukkan benefit atau value ya, manfaat dari si produknya yang dia buat, lebih menusuk dan lebih mengerucut ke problem yang dialami sama market. Kenapa nggak dia ambil ke situ? Contohnya ya, di sini gue kasih lagi deh gitu kan ya. Kalau yang sebelah sini itu adalah Rejuve gitu ya, di sebelah sini itu ada desainnya gue bandingin di sini. Menurut kalian lebih suka yang mana sih, yang ini apa yang ini? Kalian komen di bawah ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Di sini gue nggak ada di Instagram ya. Di sini gue nggak ada di Instagram, tapi gue di sini bisa ngeliat dia pre dan after purchase-nya kemana. Kalau gue lihat di sini dia pre dan after purchase dia nggak punya. Kalau misalnya kamu di sini belum tahu pre dan after purchase itu apa, after purchase itu pre purchase itu adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh customer
yang bertujuan untuk mendapatkan produknya. Nah, itu namanya pre-purchase. Tapi kalau yang after purchase, itu setelah dia memakai produk ini, atau setelah dia membeli produk itu, dia bisa melakukan apa? Contohnya ya, misalkan kalau misalkan after purchase itu, yang gue saranin ke Rejuve gitu ya, gue saranin ke Rejuve itu, dia sebelum sebelum menawarkan produknya, dia buat sebuah kelas ya. Dia sebuah kelas belajar untuk apa ya, menekuni pola hidup sehat dalam 30 hari misalkan kayak gitu. Nah, itu dikasih tahu tuh gimana caranya, dikasih tahu guideline-nya gimana gitu kan. Nah, sambil kita kasih tahu kalau misalkan kamu mau hidup sehat yang benar, kasihlah itu produknya. Nah, berhubung produk si Rejuve ini adalah produk kesehatan gitu ya, jatuhnya kesehatan makanan dan minuman kesehatan gitu, F&B yang lebih ke kesehatan, dia nih enak gitu kalau untuk main ke sana gitu. Dia pre-purchase ke sana, tawarin ke produknya. Nah, setelah dia membeli produk itu, dia bisa mendapatkan hal yang lebih. Misalkan dia dapat voucher atau misalkan promo atau apapun itu. Nah, kayak gitu-gitu, itu after purchase-nya. Atau mungkin dia mendapatkan bimbingan gratis fat loss misalkan gitu, atau bimbingan apapun itulah gitu. Jadi intinya adalah after dan pre-purchase gunanya untuk menaikkan omsetnya dia dan menaikkan hasrat si customer, needs-nya customer untuk membeli produknya dia. Kayak gitu. Ini after dan pre-purchase. Ini menurut gue ya, by the way. Di nomor 6 ini sebenarnya agak konspirasi ya. Mau building trust dulu atau mau building needs dulu gitu kan. Kalau di orang-orang brand gitu ya. Dia kita tuh harus bikin needs dulu gitu kan. Atau kalau di marketing gitu ya, kita harus bangun needs-nya dulu. Kalau dia udah kepengen, dia pasti trust. Nggak mungkin, nggak belum tentu. Kalau misalkan dia kalau kata orang brand, enggak, yang penting trustnya dulu, dia percaya dulu, barulah dia mau needs. Belum tentu juga. So gimana, solusinya gimana sih? Nah, solusinya building trust yang dilakukan oleh Rejuve itu udah lama banget, gila. Building trust ya, hanya untuk meyakinkan dan membuat customer yakin terhadap produknya. Itu udah lama banget, 5 tahun lah, 5 tahun lah, sekitaran segitu lah. Itu dia tuh udah bikin trustnya itu selama itu, dan sekarang dia mulai untuk mengedukasi pasarnya. Nah, menurut gue kalau dia hanya membuild trustnya doang di Instagram sebagai channel komunikasinya dia, itu jadi salah. Karena kenapa? Orang needs, orang butuh, orang mau, belum tentu trust. Dan orang trust, orang percaya, belum tentu mau. Dan dia belum tentu kepengen, belum tentu butuh gitu. Oke, gue percaya sama lo, tapi gue nggak butuh produk lo. Nah, yang kayak gini yang harus agak sedikit di highlight gitu ya, mungkin yang harus sedikit di harus agak sedikit dikasih concern ke situ. Nah, terus harus gimana? Building trust dulu atau needs dulu? Nah, kalau gue bilang apa? Dua-duanya. Building trust jalan, needs juga jalan. Jadi ketika customer udah percaya, needs-nya juga harus dibarengin. 50-50, harus balancing. Ini ibarat kayak yin dan yang gitu ya. Ini nggak bisa mana duluan, nggak bisa. Ini harus majunya baik bareng-bareng gitu. Oke, itu adalah 6 kesalahan yang gue lihat dari brand sebesar Rejuve. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, terutama UMKM yang sedang menjalani bisnis seputar jus dan seputar minuman-minuman kekinian saat ini. Oke, I'm Rana Putra. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.